Oke, balik lagi di channel Tools Project. Kalau teman-teman udah ngeliat video sebelumnya yang ngebahas tentang puli dari Topaz Speed, jadi hari ini di hari yang sama kita langsung aja mau sharing ya gitu ya. Karena pengalaman saya nyeting si Beat KOJ ya, yang terkenal mesinnya lemot. What? Jadi mesinnya ngantuk. Ya saya udah tahu. Jadi karakteristik supaya bikin mesin ini tuh optimal tuh seperti apa, saya mau sharing. Jadi di sini saya nggak mau sharing settingan, karena settingan itu adalah research and development teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak ada yang valid. Settingan CVT itu menyesuaikan karakter. Jadi nggak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Saya mau ngasih tips aja supaya teman-teman nggak buang-buang duit gitu ya nyeting CVT-nya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, kita mulai dulu dari mesinnya, karena mesin itu adalah sumber tenaga untuk menjalankan si motor ini gitu. Nah, si mesin KOJ ini atau mesin Beat FI New, Genio, Scoopy New, ini tuh memang diklaim irit, tapi di mana ada keiritan, di situ ada performa yang terkompensasi atau tereduksi gitu ya. Nah, gimana caranya supaya motor ini enak dipakai hari-hari? Hari-hari ya, bukan buat speedingan ya. Jadi kalau teman-teman motor standar gini mau dipakai speedingan, ya enggak sih. Ini motor buat ke pasar gitu. Kalau mau dioprek ya buat apa namanya, performa aja, buat akselerasi aja supaya dipakai harian enak. Jadi gitu. Pertama karena mesin ini powernya kecil, teman-teman jangan sekali-kali pakai per CVT yang keras gitu ya. Maksimal itu pakai 1000 atau kalau mau lebih keras dikit pakai standarnya Vario 150 atau 125. PCX aja itu terlalu keras. Jadi pakai per standarnya Vario 150 atau 125, atau kalau mau racing maksimal 1000 atau 1200 mungkin ada ya sekarang 1200. Jangan 1500 tuh masih kekerasan gitu. Tuh. Tapi untuk brand-brand tertentu kayak misalkan Kitako 1500 untuk Beat FI LED memang nggak terlalu keras sih. Ya cuman kalau saya saranin sih per CVT ini jangan terlalu keras. Karena apa? Tadi mesinnya powernya kecil. Dimana supaya ini kan gini ya. Nah ini nanti kan puli itu kan kebuka seperti ini kan gitu kan. Sedangkan di sini ada per yang apa namanya ngepres lah gitu, dipres oleh putaran lah gitu, dipres oleh putaran. Nah karena mesin ini powernya kecil, dia kalau dikasih per keras ini akan sulit kebuka. Gitu. Jadi teman-teman akan punya torsi aja, tapi akselerasinya nol, gitu ya. Jadi cuma torsi awal aja, tapi akselerasinya bahkan akselerasinya nol, apalagi top speed gitu. Nah gitu, mungkin bisa kalau sambil jalannya turun gitu. Kalau jalannya datar ya nggak enak sih. Kalau jalannya nanjak mungkin teman-teman masih ngerasa enak gitu. Cuman saran saya ini jangan terlalu keras. Oke, itu mungkin masalah per. Jadi tips untuk penggunaan per CVT di Beat FI atau mesin KOJ baik Genio atau Scoopy New atau Beat FI ini, jadi jangan terlalu keras memakai per CVT. Buset, bolak-balik amat ya. Intinya gitu, jangan terlalu keras penggunaan per CVT. Kemudian yang kedua, penggunaan per sentry. Penggunaan per sentry pada motor ini apa namanya? Untuk semuanya lah, untuk semua motor gitu. Ini karakter, baik karakter mesin maupun karakter si pengguna. Karakter mesin gimana bang maksudnya? Oke, gini. Kalau teman-teman tipikal orang yang seneng gaspol dari motor berhenti, suka buka tutup gas, misalkan ya gitu, ini dikerasin oke. Karena dia lebih cepat rilis, lebih cepat ngelepas dari mangkok, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia memberikan jeda atau delay atau sleep supaya RPM tuh teriak dulu gitu kan. Kalau Matic kan memang harus teriak dulu. Kalau Matic digas dikit langsung jalan, ibarat teman-teman kalau naik motor gigi itu startnya dari gigi 2 atau gigi 3 gitu. Jadi gimana caranya
Matic itu kalau pengen teriak, ya bawahnya dibikin slip dulu. Makanya ini sesuai karakter mesin atau si pengendara. Sesuaikan aja lah gitu, sesuai kebutuhan. Nah kalau ini nggak ada yang valid itu. Kalau ini saya bilang valid. Jangan kasih per yang keras di mesin standarnya KOJ. Oke, itu tadi udah Persentry, Persivity ya. Nah untuk roller, nah ini banyak banget teman-teman yang ngeracik beat KOJ. Itu malu-malu ngeganti roller si KOJ. Jangan malu-malu gitu. Kalau standar 15. Kalau mau turunin langsung aja 8, 9 gitu. Karena mesin ini tuh harus dibikin teriak gitu. Ini mesin ini tuh ngantuk gitu. Jadi harus dikagetin lah ibaratnya, harus dibikin enteng putaran mesinnya. Jadi jangan malu-malu nurunin roller si beat KOJ ini gitu. Gitu ya. Kalau di sini malah saya pakai roller spin 3 biji atau sama dengan 6 gram rata gitu. Tapi ya bukan untuk ditiru lah. Ini untuk settingan saya aja, untuk akselerasi lah gitu ya. Dan saya puas gitu. Ya teman-teman jangan takut gerung. Ah bang, diturunin ke 9, ke 8 gerung. Kagak, sok aja. Ini teman-teman nyeting pernya jangan dikerasin dulu. Pakai per standar, per setir standar, turunin rollernya dulu. Pasti jauh lebih enak. Top speed tetap dapat. Nggak akan hilang. Awalnya 15, teman-teman turunin jadi 8 gitu ya, atau 9, atau 89. Saya yakin top speednya tetap dapat, nggak akan hilang, serius. Bahkan lebih cepat gitu. Ya kalau turun dikit lah, tapi lebih cepat dia gitu. Jadi jangan malu-malu. Tadi yang pertama Persivity, yang kedua Persentry, yang ketiga roller udah ya. Nah, terus yang keempat gitu ya. Yang keempat penggunaan puli bubut. Puli bubut ini berlaku untuk semua motor lah gitu ya. Puli bubut, kalau bisa teman-teman itu ngebubut puli di mana fan belt saat di bagian bawah itu posisinya bawah. Jadi untuk akselerasi enak. Tapi di set gimana caranya saat puli ini rapat, lock gitu, fan belt bisa naik maksimal gitu. Nah mungkin tipsnya memang untuk fan belt supaya naik maksimal pakai interlock. Jadi dia lebih rapat lagi gitu kan. Nah untuk fan belt supaya lebih turun lagi, akselerasinya enak. Nah ini dari bubutan. Makanya minta atau cari bubutan yang memang dia udah nggak perlu ganjel-ganjel ring lagi gitu. Banyak teman-teman bilang, bang saya udah pakai puli bubut, perlu ganjel nggak bang? Lah itu balik lagi. Posisi fan beltnya udah sesuai belum? Maksudnya posisi fan belt di bagian depannya udah turun belum untuk akselerasi yang enak? Kalau belum ya diganjel. Tapi kalau diganjel sama dengan memanjangkan jarak main bos kolar. Jadi jarak main si puli roller itu makin jauh. Artinya nanti makin susah rapet gitu ya. Nah mungkin kayak gitulah. Jadi kalau bisa cari tukang bubut yang memang dia ngerti dan terbiasa ngoprek puli bubut gitu. Jadi gimana caranya puli ini dibubut, bikin fan belt di bagian putaran bawah itu turun supaya putaran bawah enak, maupun pas di bagian atas tuh naik maksimal gitu. Nah mungkin kayak gitu untuk seputaran puli bubut. Dan satu lagi untuk pengerukan jalur roller ya, untuk Honda itu cukup di bagian atasnya aja. Jadi bagian bawah ini nggak perlu. Kalau Yamaha sih perlu nih di bagian bawah sini, karena ada tulangan ya, supaya si roller di bagian bawah tuh lebih turun lagi gitu, lebih turun lagi. Kalau Honda udah nggak perlu, karena takutnya nabrak nanti roller satu dengan roller yang lain. Jadi cukup di bagian atas saja. Kemudian di bagian tutup rumah roller, jelas ini harus dihalusin, jangan sampai tajam karena ngabisin roller nantinya. Mungkin kayak gitu seputar tips ngoprek CVT KOJ. Jadi yang pertama tadi saya recall lagi, Persivity jangan terlalu keras karena power mesinnya kecil. Terus yang kedua untuk penggunaan Persentry itu personality lah, terserah sesuai karakter bawa motor atau sesuai kemauan si mesin ini gimana gitu. Terus yang ketiga penggunaan roller, jangan malu-malu nurunin roller dari 15 gram, turunin aja langsung 10, 8, 9, 7, terserah lah gitu. Jangan malu-malu karena motor ini tuh powernya kecil, jadi harus dibikin enteng gitu. Terus yang keempat penggunaan puli bubut tadi ya, cari tukang bubut yang ngerti, yang biasa. Cari tukang bubut yang bisa ngebikin fan belt turun maksimal dan naik maksimal gitu. Itu terus selanjutnya buat mungkin teman-teman yang punya mesin KOJ ya ini Beat FI New, Genio dan Scoopy New. Kalau ada yang mau ganti kampas Daytona gitu ya, bang saya mau ganti kampas Daytona atau kampas aftermarket, adanya K16, bisa dipasang K16. Nah ini saya ada contohnya, karena saya juga pakai kampas dari Daytona, ini punya K16. Sampai saat ini sih Daytona kayaknya belum ngeluarin untuk KOJ ya, atau keluarga Genio lah gitu, belum ngeluarin. Jadi pakainya K16, tapi ada tapinya. Nah sorry saya ambil dulu ya. Oke, jadi kalau misalkan KOJ dipakein kampas K16, si plat kopling bawaan KOJ itu nggak bisa dipakai di K16 gitu. Jadi tiangnya itu kurang panjang buat si
tapal kudanya atau kancingnya ya, klipnya itu untuk ngunci gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya ada dua. Yang pertama, teman-teman sediain ring. Mungkin nanti bisa teman-teman lihat pada detailnya gitu ya. Sediakan ring, masing-masing tiap tiang itu 2 ring. 2 ring ya, sesuaikan aja lah. 2 ring, berarti 3 sama pengunci, sama klip pengunci. Ya, ini berarti teman-teman harus menyediakan satu set ini tuh ada 6 ring dan 3 pengunci gitu ya. Jadi satu tiangnya itu teman-teman bisa pakai 2 ring dan 1 pengunci. Ini solusi pertama. Atau solusi kedua, teman-teman bisa pakai plat koplingnya K16. Ini saya beli memang memang kayak gini safety, cuman biar rapih atau biar lebih safety lagi, memang pakai plat koplingnya K16. Harganya berapa? Ini saya dapat 13.500 gitu ya. Ke Honda, belinya di Honda 13.500. Ya kisaran 13.500 sampai 25.000 lah, gimana teman-teman dapat di tempatnya. Kalau saya dapat di Hondanya langsung 13.500. Jadi tergantung kebutuhan, maksudnya sesuaikan aja sama urgensinya gitu. Kalau misalnya teman-teman, bang di tempat saya nggak ada yang jual gini, ya udah pakai ring aja kayak gini, aman kok. Ini saya udah pakai hampir semingguan, ya nggak masalah. Nah, jadi ini kalau teman-teman penasaran nanti langsung kita pakai aja, kita pasang nih. Pakai K16 bisa nggak sih dipasang gitu di mangkoknya KOJ gitu. Karena ini kan bawaannya KOJ ya, Nah, teman-teman bisa pakai langsung punya K16 gitu. Kalau misalkan saya contohin ya, ini bawaan kayak KOJ ya, dimasukin ke sini, ya tiangnya sama aja ya karena untuk pergunaannya tuh. Tapi dia nggak ada spare untuk si kancingnya, rata kurang keluar, tiangnya kurang panjang gitu. Tapi kalau pakai punya K16 ini enak. Ya mungkin perlu diketok-ketok dikit lah. Nah, kalau pakai punya K16 enak, bisa rapi gini tuh. Ya kan, bisa rapi. Coba kita kancing ya. Nah, seperti ini kalau udah kepasang. Jadi kalau teman-teman punya mesin KOJ, mau pakai kampas ganda Daytona, itu teman-teman pilihannya pakai kampas ganda K16. Nah, pakai K16, teman-teman dikasih opsi nanti, karena plat ini yang standarnya nggak bisa dipakai ya. Jadi teman-teman bisa beli platnya K16 atau sediakan ring seperti ini sebanyak 6 biji itu untuk ngunci si tiang, masing-masing tiang dari kampas koplingnya ini gitu. Mungkin segitu aja tipsnya ngoprek CVT mesin KOJ yang ngantuk gitu ya. Yang ngantuk. Jadi harus banyak R&D sih. Jadi kalau CVT itu nggak valid ya. Jangan percaya kata-kata marketing CVT atau kata-kata teman-teman kalian sendiri. Jangan, pakai ini enak, pakai ini enak. Nggak. Yakin nggak? Karena tiap orang karakter bawa motornya beda-beda. Terus trek yang sering dilalui juga beda-beda. Kondisi motor juga beda-beda. Nah, baiknya kalau memang mau setting atau nyeting CVT secara optimal, pastikan dulu kondisi motornya juga prima dan optimal gitu. Mungkin sekian aja video kami dari Twist Project untuk membahas tips nyeting CVT untuk mesin KOJ. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan masukkan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan, mohon maaf kalau ada salah-salah penjelasan. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.